Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kapermano Putra. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari Bapak Dr. Agung Triyayudi. Mata kuliahnya Enterprise Resource Planning. Kita langsung lanjut ke soal. Untuk soal yang pertama, berikan contoh pre-sales activity. Jadi pre-sales activity itu adalah upaya yang dilakukan agar dapat terjadi penjualan atau meyakinkan customer agar bersedia membeli barang tersebut. Terdapat dua dokumen yang dibuat pada pre-sales ini. Yang pertama, inquiry. Pada tahap ini, pembeli masih bertanya-tanya mengenai produk yang akan dibeli dan tahap ini masih merupakan proses non-formal. Lalu yang kedua adalah quotation. Quotation ini merupakan penawaran barang dari penjual pembeli. Pada quotation terdapat quantity yang harus diisi. Gitu. Itu untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal yang nomor 2, jelaskan production planning pada SAP ERP. Jadi sistem application and product merupakan sistem yang berbasis Enterprise Resource Planning atau ERP yang umum digunakan oleh perusahaan untuk membantu proses perencanaan dan pengelolaan dan manajemen. Dalam perannya SAP mendukung beberapa tugas operasional perusahaan. Dan dalam menjalankan fungsinya, SAP terdiri dari beberapa modul yang bisa terintegrasi secara otomatis dalam menjalankan beberapa tugas sekaligus. Dan berikut ini beberapa modul yang terdapat pada SAP beserta masing-masing perannya. Yang pertama ada Material Management. Jadi Material Management ini adalah modul yang pertama ini berfungsi untuk membantu kegiatan pembelian dan pengelolaan inventaris perusahaan. Lalu yang kedua adalah Sales and Distribution. Modul Sales and Distribution berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional terkait dengan proses sales, billing, shipping, dan berbagai pengelolaan order lainnya. Lalu yang ketiga adalah Production Planning. Jadi modul Production Planning ini akan bertugas untuk mengontrol aktivitas dari proses perencanaan kegiatan produksi perusahaan tersebut. Lalu ada Financial Accounting. Kerja modul ini untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan terkait dengan akuntansi keuangan perusahaan, sehingga seluruh prosesnya bisa dikerjakan dengan satu sistem yang pastinya akan mempermudah pembuatan laporan nantinya. Pastinya mempermudah orang-orang finance juga untuk membuat laporan-laporan keuangan tentang perusahaannya. Lalu yang terakhir itu adalah ada controlling. Modul controlling pada SAP akan memonitoring pengelolaan data pada setiap divisi agar lebih efisien dan lebih cepat. Itu untuk soal nomor 2. Dan untuk soal nomor 3, tanyanya adalah jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Jadi discrete manufacturing ini adalah umumnya produk terdiri dari komponen yang biasa dihitung dan disentuh. Lalu produk masih bisa dipisah atau dibongkar, lalu menggunakan bill of material dan tidak merubah volume atau massa jenis. Itu untuk discrete manufacturing. Sedangkan untuk proses manufacturing, yang pertama produk diproduksi menggunakan formula atau resep. Lalu yang kedua, produk tidak bisa dipisah-pisah kembali menjadi raw material setelah produksi. Yang ketiga, menggunakan formula atau resep. Dan yang keempat, volume, kepadatan, massa, bentuk, fisik bisa berubah. Itu adalah proses manufacturing. Untuk soal nomor 4, jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PAC. PAC ini saat tiba waktunya rencana harus diputuskan, maka rencana kebutuhan material dan rencana kebutuhan kapasitas harus sudah diselesaikan. Detail pembelian dan jadwal produksi harus diputuskan dan dirilis untuk pengembalian keputusan. Fungsi production atau aktivitas control PSC yang biasa juga disebut kontrol lantai produksi atau SFC adalah membuat perencanaan aktivitas untuk melaporkan hasil operasi dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Adapun ukuran performansi kriteria untuk mengevaluasi sistem kontrol prioritas meliputi yang pertama, presentasi pesanan pasti untuk pelanggan, untuk lini assembly, lalu rata-rata keterlambatan, WIP, idle time, minimalisi, waktu setup, dan energi konversi. Lalu gambarkan flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Pertama, awal mulanya direkrut oleh HRD. Setelah direkrut oleh HRD, mengirimkan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh perusahaan. Setelah itu lolos dari seleksi berkas-berkas dan dokumen. Ada juga yang namanya karyawan lapangan dan karyawan kantor.
Lalu dibagi lagi jadi ada tes psikologi, tes kesehatan, interview, dan lain sebagainya. Jika dari tes itu ada yang gagal, maka dia harus gugur dan merelakan dirinya untuk mencoba di perusahaan lainnya. Sedangkan dari tes itu hasilnya bagus, maka dia akan diterima dan diseleksi lebih lanjut lagi untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Itu mungkin gambaran dari proses flowchart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan sebagai karyawan. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan terkait Enterprise Resource Planning. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.